Satu hari sebelum menikah, saudara perempuan tiba-tiba menjadi gila, mendorongku jatuh dari loteng. Aku langsung mematahkan kakiku, dan saudara perempuanku malah menggantikanku, duduk di kereta pengantin untuk keluarga kerajaan. Semua orang merasa saya kurang beruntung, tapi tidak ada yang tahu. Aku sengaja membiarkan saudara perempuanku membuatku jatuh dan mematahkan kaki, karena aku terlahir kembali. Ibuku meninggal dunia saat aku masih kecil. Di masa kecil, aku pernah tinggal di rumah kakek, belajar beberapa seni bela diri dari kakek. Jadi, dorongan Jiang Mingzu ini, sebenarnya aku bisa menghindarinya. Di kehidupan sebelumnya saya juga menghindarinya. Tapi kali ini, aku berpura-pura bekerja sama dengannya. Tepatnya bereaksi. Sampai jatuh tersungkur dari tangga. Kakiku. Aku sengaja berpura-pura terlihat kesakitan. Memegang kakiku dan berteriak kesakitan. Lalu pingsan. Detik berikutnya, tiba-tiba terdengar teriakan Jiang Mingzu. Cepat, ada orang. Kakak perempuanku jatuh dari loteng. Setelah didiagnosis dokter, kakiku yang kanan patah. Setidaknya aku perlu berbaring selama 3 bulan. Agar bisa sembuh. Mengenai apakah akan mengalami cacat, itu tergantung pada proses pemulihan selanjutnya. Dan besok adalah hari pernikahanku dengan Zheng Wulang dari keluarga kerajaan. Hari pernikahan. Meskipun Zheng Wulang tidak bisa mewarisi gelar, dia adalah anak sah. Pertunangan ini memang sudah terlalu tinggi untuk Mingyu. Jika orang-orang dari kediaman Duke mengetahuinya, Mingyu mungkin akan meninggalkan cacat di masa depan. Ibu tiriku, Nyonya He, berkerut kening. Dia melihat ayahku dengan ragu-ragu. Ayah menatapku dengan tajam. Dengan nada yang tidak menyenangkan, dia berkata, "Kamu biasanya suka bermain pedang dan senjata, itu sudah cukup. Besok akan menikah. Untuk apa memanjat setinggi itu jika tidak ada urusan?" Sudut bibir Nyonya He tidak terangkat. Dengan cepat dia menekan kembali emosinya. Dia berbicara dengan lembut dan halus. Situasi sudah sampai pada titik ini. Menyalahkan Mingyu sudah tidak ada artinya lagi. Segala sesuatu ada di ujung pedang. Saat ini, lebih baik kita berpikir dulu. Bagaimana kita akan menjelaskan kepada kediaman Duke? Ayah dengan wajah tenang. Bagaimana bisa menjelaskan? Tidak mungkin kita membiarkan kediaman Duke membawa pulang seorang pengantin wanita yang kakinya putus. Dia mondar-mandir di dalam ruangan 2 kali. Seolah telah membuat keputusan yang bulat. Saya sekarang pergi ke kediaman Duke untuk berdiskusi tentang membatalkan pertunangan. Suami, kata-kata ayah belum selesai. Nyonya He kemudian memotongnya dengan lembut. Mengapa harus repot-repot seperti ini? Mingzu dan Mingyu hanya terpaut 2 tahun. Sekarang ini, tidak mungkin Mingyu menikah ke kediaman Duke. Mengapa tidak membiarkan Mingzu menggantikan Mingyu dalam kereta pengantin? Ketika ibu meninggal, saya baru berusia 1 tahun. Tidak ada yang bisa dilakukan. Seorang tetua meninggal dunia. Generasi muda perlu menjalankan kewajiban berkabung. Namun istri telah meninggal. Namun seorang suami tidak perlu begitu. Jadi, 3 bulan setelah ibu saya meninggal, nyonya tua itu beralasan bahwa saya masih terlalu muda. Dengan alasan membutuhkan perawatan ibu, dia menikahi Jishi untuk ayah saya. Oleh karena itu, meskipun He adalah Jishi, namun, usia saya dan Jiang Mingzu yang dia lahirkan tidak terlalu berbeda. Konyol. Ayahku dengan tegas berkata, apakah kamu menganggap kediaman pangeran bisa kita atur sesuka hati? Kamu ingin Zheng Wulang menikahi siapa? Biarlah. Meskipun ayah lebih menyayangi Jiang Mingzu, tetapi dia belum sampai pada titik merasa bisa mengatur kediaman pangeran sesuka hati. Namun, keluarga He tampaknya tidak menyangka bahwa mereka akan dimarahi oleh ayah di hadapanku. Wajahnya seketika nampak merasa tertekan. Dia melirikku sejenak, lalu memberi isyarat. Baru saja aku lupa untuk mengatakan, saudaraku telah menyelesaikan beberapa tugas dengan baik. Perintah untuk promosi sudah dikeluarkan. Ayah pergi ke kediaman pangeran semalaman, dan aku tidak tahu apa yang dia katakan kepada orang-orang di sana. Keesokan harinya, Jiang Mingzu pun menggantikan posisiku, dan naik ke kereta pengantin pangeran. Mas kawin semuanya sudah siap. Keluarga He tampaknya sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan jika kita mengeluarkan yang ditinggalkan ibuku, mas kawin Jiang Mingzu tidak begitu buruk. Orang-orang mungkin menganggapku sial. Tidak hanya mungkin menjadi cacat, bahkan kesempatan untuk menikah dengan kediaman pangeran. Semuanya diserahkan kepada saudara perempuan. Namun, tidak ada yang tahu. Aku sengaja membiarkan saudara perempuanku membuatku patah kaki. Karena saya terlahir kembali. Kakiku tidak patah. Apalagi tidak mungkin mengalami cacat. Dokter yang datang untuk memeriksa saya sudah saya suap. Itulah mengapa mereka sengaja membuat ayah saya dan Nyonya He mengira bahwa saya patah kaki. Mengingat Jiang Mingzu ingin menikah dengan Zheng Wulang, maka saya akan memenuhi keinginannya. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Mingzu demi menikahi Zheng Wulang pernah melakukan hal yang sama. Bagaimana saya melakukannya saat itu? Aku memberitahu ayahku. Jiang Mingzu mencoba mendorong saya dari loteng. Yang kudapatkan sebagai balasannya bukanlah ayah saya yang memperjuangkan keadilan untukku, melainkan sebuah omelan dari ayah. Jiang Mingzu menangis di depan ayah seperti bunga pir yang kehujanan. Nyonya He juga ikut berkomentar. Ayah tentu tidak mau percaya. Jiang Mingzu bisa melakukan hal sejahat itu. Dan pertunangan saya dengan Zheng Wulang ini sebenarnya diusulkan oleh pihak kediaman Panglima. Jabatan ayah saya tidak tinggi. Kemampuannya juga terbatas. Dulu dia dianggap sebagai orang yang jujur dan sederhana. Hanya saja kemudian, mungkin karena telah melihat banyak hal, dia jadi berubah. Awalnya keluarga Jiang kami tidak bisa menjangkau kediaman Panglima. Tapi entah mengapa, Panglima tertarik kepada saya, dan mengirimkan orang Mei untuk melamar. Di kehidupan sebelumnya, semua orang iri kepada saya. Identitas yang rendah, namun bisa menikahi anak laki-laki yang sah dari Duke. Zheng Wulang tidak hanya berbakat luar biasa, tetapi juga memiliki wajah tampan seperti orang kaya.
Banyak putri keluarga terpandang secara diam-diam mencintainya. Namun, hanya perempuan Duke yang tertarik padanya. Nama dan latar belakang keluargaku tidak berarti apa-apa. Tetapi tidak ada yang tahu. Semua ini ada alasannya. Zheng Wulang memiliki kecenderungan homoseksual. Jika ia menikahi seorang putri dari keluarga ternama, masalah ini pasti tidak bisa ditutupi. Namun, ayahku hanyalah seorang pejabat kecil. Ibuku sudah meninggal sejak lama. Ibu tiriku tidak menyukainya. Keluarga kakekku tidak ada di ibu kota. Bahkan jika masalah ini terungkap, tidak ada seorang pun yang bisa membelaiku. Sebaliknya, aku mungkin akan membawanya di punggungku. Nama buruk yang mencemarkan anak kandung dari istana. Saya pernah berpikir bahwa Zheng Wulang sama seperti orang lain. Meremehkan latar belakang saya. Dan tidak mau menikahi saya sebagai istri. Hingga saya secara tidak sengaja melihatnya di ruang belajar. Dengan pelayan yang wajahnya cantik seperti wanita. Baru saat itu saya menyadari. Ternyata suami saya. Ternyata adalah seorang yang menyukai sesama jenis. Pada hari Jiang Mingzu kembali ke rumah. Zheng Wulang tidak datang bersama dia. Tetapi Jiang Mingzu berdandan dengan sangat mewah. Dan juga membawa banyak barang berharga dari pemerintah. Banyak barang berharga. Baik sang ayah maupun Hesi percaya. Bahwa Jiang Mingzu hidup dengan sangat baik di pemerintah. Meskipun Zheng Wulang tidak muncul. Senyum di wajah sang ayah dan Hesi. Tidak pernah pudar. Hesi tersenyum tetapi kemudian matanya menjadi merah. Dia menggenggam tangan Jiang Mingzu dan berkata dengan suara bergetar. Putriku yang tercinta. Melihat kamu yang sekarang hidup dengan baik. Saya sebagai ibu pun merasa tenang. Senyum di wajah Jiang Mingzu memudar. Ibu. Suami saya adalah anak sah dari pemerintah. Zheng Wulang yang terkenal di seluruh kota. Saya tentunya hidup dengan baik. Dia mengalihkan pandangannya ke arah saya. Tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Tatapannya akhirnya berhenti di kaki kananku, tersembunyi di bawah rokku. Sebenarnya, kakak kedua. Usianya sudah tidak muda lagi. Kini dia juga telah mematahkan kakinya. Perjodohan ini sepertinya sulit. Rasa senang melihat orang lain menderita di mata Jiang Mingzu. Tidak bisa disembunyikan. Ayah mengerutkan dahi. Namun tidak mengucapkan kata. Hesi dengan sengaja memberi tatapan pada Jiang Mingzu. Anakku. Sudah menjadi orang yang bertunangan. Kenapa berbicara masih begitu tidak tahu diri? Kakak kedua kehilangan pertunangan. Mungkin akan mengalami cacat. Sudah merasa sangat sedih. Kenapa kau masih menambah rasa sakitnya? Jiang Mingzu buru-buru tersenyum memohon ampun. Dia tersenyum. Dan berkata lagi. Kini kau sudah menggantikan kakak keduamu. Menikah masuk ke rumah Duke. Di masa mendatang, perjodohan kakak keduamu. Pasti akan membebanimu untuk membantu memperhatikannya. Ibu dan anak bergantian berbicara. Semua kata baik mereka ucapkan. Ayah batuk kecil. Baru kemudian berkata. Sudahlah. Kaki bulan terang. Masih harus dirawat beberapa waktu. Urusan pernikahan. Juga tidak perlu terburu-buru. Maksud tersiratnya. Dia juga setuju agar Jiang Mingzu membantu memperhatikan pernikahanku. Aku menundukkan mata. Tatapan merendahkan yang terlihat di mata. Ayah, Anda hanya memiliki saya dan adik ketiga sebagai dua putri. Jika saya menikah, di rumah ini hanya tersisa Anda dan Nyonya. Putri mana yang bisa merasa tenang? Kakiku sedang cedera sekarang. Urusan pernikahan memang tidak perlu terburu-buru. Anda dan Nyonya lebih baik berusaha sedikit. Memberikan saya dan adik ketiga. Bagaimana jika kita menambah seorang adik laki-laki? Mendengar dari nenek. Di atas kepalaku. Aslinya saya masih memiliki seorang kakak. Tapi pada tahun ketiga dia meninggal karena sakit. Kemudian setelah Hesi menikah, dia pertama kali melahirkan Jiang Mingzu. Kemudian dia menambah seorang putra untuk ayahku. Namun anak itu belum cukup bulan. Dia pun meninggal. Setelah itu, perut Hesi tidak pernah bergerak lagi. Untuk memberi keturunan bagi keluarga Jiang, Nyonya tua mengambil keputusan. Dia menambah 2 selir untuk ayahku. Namun kedua selir itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Nyonya tua juga pernah curiga. Apakah Hesi ikut campur dalam hal ini? Namun dokter tidak menemukan apapun yang aneh. Dalam hal ini, Hesi memang teraniaya. Kemudian Nyonya tua menghentikannya. Terus berusaha memasukkan orang ke dalam kamar ayah. Hanya mengatakan mungkin ayahku ditakdirkan tidak memiliki banyak keturunan. Di kehidupan sebelumnya. Sampai aku meninggal. Ayah hanya memiliki aku dan Jiang Mingzu sebagai dua putrinya. Saya menggunakan tongkat untuk menemui Nyonya tua. 2 hari yang lalu. Adik ketiga pulang. Suaminya tidak ikut. Tidak tahu apakah karena jabatan ayah yang terlalu rendah. Atau karena adik ketiga tidak memiliki kakak atau adik laki-laki untuk mendukungnya. Saya berpura-pura merasa sakit hati untuk Jiang Mingzu. Nyonya tua. Ayah dan ibu hidup rukun sebagai pasangan. Ini meskipun hal yang baik, tapi jika ayah tidak memiliki seorang pun anak laki-laki. Seharusnya di rumah ini ada adik laki-laki. Nyonya tua berpikir dalam waktu yang lama. Akhirnya dia membuka suara. Dia menoleh melihat Zhang Mama di samping. Dia memerintahkan, pergilah ambil set perhiasan rubi saya. Zhang Mama. Soal rumah Duke ini, kamu yang dirugikan. Set perhiasan rubi ini, anggaplah ini sebagai ganti dari saya yang menjadi nenek. Sebagai kompensasi untukmu. Mengenai urusan ayahmu. Nyonya tua terdiam sejenak. Lalu dia berkata, saya akan menemukan kesempatan untuk berbicara dengan baik kepadanya. Kamu tenang saja untuk pulih dari cedera. Saya melihat set perhiasan yang diberikan Zhang Mama. Sudut bibirku sedikit terangkat. Set perhiasan ini adalah mas kawin Nyonya tua. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Mingzu telah meminta selama waktu yang lama. Nyonya tua bahkan tidak memberikannya. Tidak kusangka sekarang ini, hanya menyebutkan masalah keturunan ayah.
Nyonya tua malah memberikannya padaku. Hidup kembali sekali lagi. Saya tidak memiliki keterikatan pada barang-barang ini. Meskipun saya tidak terobsesi, tapi selama itu tidak jatuh ke tangan Jiang Mingzu. Saya sudah senang, tapi He jelas tidak bisa senang. Karena tak lama setelah saya bertemu Nyonya tua, halaman belakang ayah, dan menambah 2 selir yang cantik seperti bunga. Setelah 2 selir sebelumnya masuk, tidak pernah ada tanda-tanda kehamilan. Selama bertahun-tahun, tidak bisa memberikan seorang putra atau putri untuk ayah. Kali ini, 2 selir yang dikirim oleh Nyonya tua tampaknya tidak terlalu baik. Kedua wanita itu tidak hanya cantik, tetapi juga sangat pintar. Setelah masuk, ayah tidak pernah lagi pergi ke halaman keluarga He. Mendengar dari pelayan, tingkah laku He akhir-akhir ini semakin mudah marah. Aku baru saja melepas perban dari kakiku, dan melemparkannya ke dalam pecan api. Saya bangkit dan memberi salam kepada kelompok yang ada. Kini kaki saya sudah sembuh. Sudah saatnya saya mengunjungi Nyonya untuk memberi salam. Ketika saya tiba di halaman keluarga He baru saja meledak marah. Pelayan sedang berjongkok di tanah, membereskan cangkir teh yang dihancurkan oleh He. Saya berpura-pura tidak melihat. Saya malah berjalan langsung ke arah He, menyentuhnya sambil berdiri. Belum sempat berbicara, He menatap kaki saya dengan wajah terkejut. Dia berkata dengan suara terkejut, "Kakimu sudah sembuh." Saya melengkungkan sudut bibir. "Terima kasih atas perhatian Nyonya. Luka di kaki Mingyu sudah sembuh." He dengan wajah datar. "Kenapa kamu tidak berada di halamanmu sendiri? Kenapa datang ke sini?" Aku tersenyum. "Tentu saja saya datang untuk meringankan beban Nyonya." Dengan suara lembut saya berkata. Saya menatap perut He dengan tidak langsung. Dengan makna yang dalam saya berkata, "Nyonya, apakah Anda tahu bahwa orang dari pelancong Vietnam telah datang ke ibu kota?" "Pelancong Vietnam?" He tampak terkejut. Kemudian berkata dengan tidak percaya. "Tapi pelancong yang mempunyai dokter hebat itu." Saya sedikit berkeringat di telapak tangan. Pelancong Vietnam terkenal dengan keterampilan medisnya. Kabar bisa menghidupkan orang mati dan daging putih tulang. Beberapa tahun yang lalu, Ratu sangat sakit. Bahkan tabib pun tidak berdaya. Tinggal selangkah lagi untuk mempersiapkan perpisahan. Mungkin Ratu tidak seharusnya mati. Kebetulan orang dari suku pelancong datang ke ibu kota, menerima perintah dari kaisar. Dalam waktu singkat beberapa hari, maka Ratu dapat dihidupkan kembali. Hesi secara bertahap tenang. Dia memandang saya. Dengan suara berat dia berkata, "Orang-orang dari pelancong. Siapapun bisa memanggil mereka." Saya sedikit tersenyum. Jika saya bilang, saya bisa memanggilnya. He jelas tergerak. Setelah berjuang sejenak, dia berkata pelan-pelan, "Katakanlah, kamu mau apa?" Saya akan menggunakan He untuk menjadi dokter keliling. Menghadirkan dokter ke rumah Jiang sebagai syarat. Mengambil kembali dari tangan He, toko yang disertakan oleh ibu saya sebagai mas kawin. Dan aku benar-benar berhasil melakukannya. Dokter ajaib saya panggil kembali ke rumah Jiang. Mendiagnosis flu untuk He dan ayahku. Untungnya keduanya masih muda. Tubuh mereka juga sehat. Hanya perlu perawatan sederhana. Mendengar kata-kata itu, Hesi hampir menangis karena sangat bahagia. Selama bertahun-tahun ini, dia bermimpi ingin punya anak laki-laki. Tidak sedikit ramuan untuk melahirkan yang dia konsumsi. Tapi perutnya tetap tidak bergerak. Kini ada harapan untuk melahirkan. Bagaimana dia bisa tidak senang? Setelah Jiang Mingzu mengetahui hal ini, dia curiga bahwa saya tidak memiliki niat baik. Dia meminta kepada Duke Guo untuk memanggil seorang dokter dari istana, datang untuk memeriksa nadi Hesi. Juga tidak ada yang berani mengganggunya lagi, melihat rumah yang dibangun oleh Dr. Yu. Namun dalam hal ini, saya tidak melakukan tindakan curang. Dokter besar itu tentu saja tidak bisa melihat apa-apa. Justru Jiang Mingzu, dia dimarahi oleh Nyonya He. Sejak saat itu, Jiang Mingzu sudah lama tidak pernah kembali ke kediaman Jiang. Hesi bertekad untuk mendapatkan anak. Bahkan harus terbagi perhatian dengan para selir di belakang rumah untuk mendapatkan perhatian. Tentu saja tidak ada niat untuk mengurusi apakah Jiang Mingzu kembali atau tidak ke kediaman Jiang. Nyonya tua melihat ketulusan saya. Demi ayahku dan Nyonya He, juga mengirim orang untuk mengantarkan kepada saya beberapa potong kain, agar saya bisa membuat pakaian. Saya menerima semuanya, memutar tubuh dan memberikan kepada pelayan. Terhadap Nyonya tua, sebenarnya saya memiliki harapan di dalam hati. Pada hari festival pertengahan musim gugur, keluarga penguasa mengirimkan sekotak kepiting. Kepiting di musim ini sangat gemuk, harganya juga sangat mahal. Namun di jamuan keluarga, Hesi tidak menyentuh kepiting sama sekali. Bahkan telur kukus yang diisi dengan kuning kepiting. Keluarga He juga menjaga jarak. Nyonya tua tampaknya memikirkan sesuatu. Wajahnya menunjukkan kegembiraan. Bertanya secara tersirat, "Dia sih, apakah kamu?" Dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Namun saya yakin Tuan He pasti akan mengerti. Hesi tersenyum dengan mata yang bersinar. Namun ia berkata, "Surat bulanan dari menantu perempuan sudah terlambat lebih dari sebulan. Hanya saja urusan di rumah belakangan ini sangat sibuk. Belum sempat untuk memanggil dokter untuk memeriksa. Kepiting ini bersifat dingin. Jadi menantu perempuan tidak memakannya, agar tidak merusak kondisi badan." Nyonya tua segera meletakkan sumpitnya, lalu memerintahkan Zhang Momo. "Zhang Momo, cepat pergi panggil Dokter Sun kembali untuk memeriksa Nyonya." Nyonya tua dan Hesi sangat senang. Dibandingkan dengan itu, ayahku tampak sangat tenang. Setelah Nyonya tua mengatakannya, selain aku, orang-orang lainnya sepertinya sudah tidak ada selera makan. Bahkan kepiting yang gemuk itu, tidak ada yang berani bergerak lagi. Aku makan dengan sangat senang, hingga Dokter Sun dipanggil kembali ke rumah. Aku baru perlahan-lahan mengusap tanganku,
mulai menantikan adegan berikutnya. Sesuai dengan yang diperkirakan oleh Nyonya Tua, Hesi hamil. Dr. Sun mendapatkan imbalan yang cukup besar. Saat meninggalkan tempat, sudut mulutnya tidak bisa ditekan. Hesi sangat bahagia, berteriak sampai lelah. Menghitung hari, seharusnya sudah mulai mengonsumsi resep yang diberikan oleh Dr. Yu. Setelah 1 bulan, keahlian medis keluarga Yu, ternyata memang tidak salah nama. Nyonya Tua juga menghela napas. Kali ini kamu hamil. Ming Yu telah berkontribusi besar. Seandainya dia tidak memanggil Dr. Yu kembali, kamu mungkin tidak akan cepat hamil. Suara Nyonya Tua belum hilang. Namun, ayah tiba-tiba mengangkat tangan. Sebuah tamparan mendarat di wajah Hesi. Tamparan ayah ini tidak hanya membuat Hesi terkejut, bahkan Nyonya Tua juga merasa bingung. Ayah sudah berusia lebih dari 40, tapi belum juga memiliki seorang putra. Saat ini Hesi hamil. Ini seharusnya menjadi hal yang patut dirayakan. Namun ayah malah bertindak tidak biasa, bahkan menyerang Hesi di depan umum. Kecuali, anak ini bukan milik ayah. Orang-orang di tempat kejadian jelas juga memahami hal ini. Liu Mama, yang berada di sisinya, tampaknya juga menyadari sesuatu. Setelah sang ayah meletakkan tangannya di atas Nyonya He, dia tidak segera membantu Hesi, melainkan pergi diam-diam. Apa yang kamu lakukan ini? Nyonya Tua kembali tersadar. Segera menarik ayah yang mengangkat tangan lagi. Ayah berpaling melihat Nyonya Tua. Dengan wajah pucat dia berkata, Ibu, silakan minggir. Biarkan anak membunuh wanita hina ini. Nyonya He menutupi wajahnya. Air mata mengalir deras. Dia berkata dengan wajah penuh kesedihan. Suamiku, apa yang salah dengan diriku? Kamu bahkan menyerang diriku. Harus diketahui, Hesi telah menikah dengan keluarga Jiang selama bertahun-tahun. Ketika menghadapi konflik dengan ayah di masa lalu, tidak peduli seberapa serius masalahnya, ayah tidak pernah melakukan kekerasan padanya. Apa yang telah kamu lakukan? Apa kau tidak tahu? Ayah menatap ke arah wanita He dengan tatapan dingin. Dia tampaknya ingin mengatakan sesuatu, namun dia tampak ragu. Nyonya Tua pasti juga menyadari hal ini. Dia bersuara keras. Silakan semua pergi. Ini harus diselesaikan secara tertutup. Nyonya Tua, Ming Yu ingin tetap di sini. Aku berpura-pura terlihat khawatir. Tubuh Anda lemah. Jika ayah benar-benar ingin bertindak terhadap Nyonya, bagaimana Anda bisa menghentikannya? Dia terdiam sejenak. Aku kembali berbicara secara tidak langsung. Betapapun Nyonya salah, tapi sekarang berbeda dengan masa lalu. Adik ketiga sudah menikah ke dalam keluarga bangsawan. Pada akhirnya, kita harus mempertimbangkan adik ketiga sedikit. Begitu suaraku berhenti, ayah pun dengan marah berkata, sungguh tidak masuk akal. Dia menikahkan Mingzu dengan istri terhormat Wang. Dia tetap putriku. Saya ini sebagai seorang ayah. Bagaimana aku bisa mengatur istriku sendiri? Apakah aku harus melihat wajahnya? Aku menutup mulutku, dan berkata penuh penyesalan. Ayah, tenangkanlah amarahmu. Ming Yu yang salah bicara. Adik ketiga sudah sangat mengagumi ayah sejak kecil. Bagaimana dia bisa tidak menghormati ayah? Hanya saja, aku melihat sambil menutup wajah. Sudah lama dia menangis hingga matanya bengkak. Ia kemudian berkata perlahan, ibu sebenarnya melakukan apa? Sehingga membuat ayah begitu marah. Wajah ayah seketika menjadi gelap seperti dasar panci. Setelah beberapa saat, dia baru berkata pelan, kamu masih kecil. Beberapa hal. Dia belum menyelesaikan ucapannya. Nyonya Tua itu langsung terkejut dan berseru. Hal apa? Apa anak di dalam perut ini bukan milikmu? Di setiap dinasti sepanjang sejarah, orang-orang terlalu keras terhadap wanita. Jika seorang pria memiliki wanita lain di luar, biasanya akan dikatakan mengapa harus memelihara di luar. Maka masuklah ke dalam rumah sebagai selir. Namun jika seorang wanita berselingkuh, dia pasti akan masuk ke dalam kerangkeng babi. Mungkin karena hal ini, itu sebabnya Nyonya Tua tidak berani percaya lebih lama. Alasan kemarahan ayah adalah ini. Melihat bahwa hal ini diungkapkan oleh Nyonya Tua, ayah hanya mengangguk dengan wajah yang kaku. Dia menghela napas tanpa daya, bahwa dokter ilahi pada hari itu mendiagnosis putranya. Dia mengatakan dengan tegas bahwa putranya tidak akan memiliki keturunan dalam hidup ini. Nyonya Tua terkejut. Bukankah dokter ilahi pada hari itu membuatkan kamu ramuan? Katanya merawat tubuh tidak ada masalah? Ayah berkata sambil tersenyum pahit. Dari kata-kata dokter ilahi seperti itu hanya untuk menutupi putranya. Hal seperti ini, jika diungkapkan, itu memang memalukan. Ramuan itu memang untuk merawat kesehatan. Namun, itu tidak mengatasi masalah putranya. Hesi sudah sepenuhnya tertahan. Dia secara naluriah menyentuh perutnya. Dia berkata dengan suara bergetar. Ini tidak mungkin. Saya tidak pernah melakukan hal yang salah terhadap suami. Anak ini, masih ada muka untuk membicarakan anak? Ayah dengan marah memotong pembicaraan Nyonya He. Kau wanita jalang ini. Mencuri orang sudah cukup. Bahkan berani berharap anak haram ini dihitung sebagai milikku. Apa sebenarnya kau anggap aku ini? Semakin ayah berbicara, semakin buruk ekspresinya. Dia berteriak ke arah pintu. Siapa yang datang? Nyonya Tua segera berkata, kau ingin melakukan apa? Ayah berkata dengan dingin, wanita jalang ini telah mencuri orang, dan bahkan memiliki anak haram. Putra tentu harus mengikuti aturan. Mengurungnya, ketika Jiang Mingzu tiba, ayah sudah memerintahkan seseorang untuk mengikat Nyonya He. Tidak peduli bagaimana Nyonya He menjelaskan, dia tetap tidak mau percaya bahwa Nyonya He tidak bersalah. Semua orang tahu seberapa hebat keterampilan medis seorang dokter sakti. Bahkan dia sendiri menyimpulkan bahwa ayah tidak bisa memiliki anak. Pasti tidak mungkin ada kejadian yang tidak terduga. Setelah mengetahui awal dan akhir peristiwa, Jiang Mingzu secara tidak sadar melihat Nyonya He dengan tatapan menyalahkan. Dia merasa marah dan berkata, Ibu, mengapa kau bisa sebodoh ini? Sudah sepuh, masih saja melakukan hal yang memalukan seperti ini.
Jika orang-orang dari istana tahu, putri takut tidak bisa mengangkat kepala seumur hidupnya. Mendengar bahkan putrinya sendiri tidak percaya padanya. Ekspresi Nyonya He perlahan-lahan menjadi mati rasa. Dia menyerah untuk berjuang. Air mata terus mengalir. Namun tidak lagi berteriak untuk membela diri. Juga tidak lagi memberikan penjelasan. Nyonya tua mendengar Jiang Mingzu menyebutkan istana negara. Alisnya berkerut. Dengan pasrah dia berkata, ini memang tidak bisa diumbar. Dia beralih kepada ayahnya. Disarankan Mingzu menikah dengan istana negara. Urusan pernikahan Mingyu juga belum ada kepastian. Jika suatu saat urusan pencurian orang ini tersebar, lalu bagaimana mereka harus hidup dengan itu? Belum lagi untuk mencarikan pasangan bagi Mingyu. Takutnya bahkan Mingzu akan dikembalikan oleh orang-orang dari istana negara. Ibumu mengetahui kemarahan di hatimu. Tapi kamu sudah menjadi seorang ayah. Setidaknya kamu harus memikirkan anakmu. Namun ayah masih marah. Saya, yang merupakan seorang ayah, harus memikirkan anak. Nyonya He, yang merupakan seorang ibu, kenapa tidak memikirkan anaknya sendiri? Saya menekan perasaan senang di dalam hati. Dengan berpura-pura ragu, saya berkata, ini adalah masalah yang sangat penting bagi ayah. Lebih baik kita menyelidikinya terlebih dahulu sebelum merencanakan. Jika kita salah menuduh Nyonya, itu akan menjadi buruk. Jiang Mingzu memandangku dengan curiga. Apakah kamu benar-benar bisa sebaik itu? Sialan. Ayah dengan marah memarahi Jiang Mingzu. Bagaimana kamu berbicara dengan kakakmu? Karena alasan apa? Ayah tetap melampiaskan kemarahan kepada Jiang Mingzu. Jiang Mingzu jelas merasa tidak terima. Namun tidak tahu mengapa. Dia tidak membela diri. Nyonya tua melihat ada harapan untuk menyelesaikan masalah ini. Dia segera mengambil keputusan. Menangkap Hesi terlebih dahulu. Setelah menyelidiki kebenaran, baru akan diambil tindakan. Mata Hesi seketika bersinar. Seolah-olah melihat harapan. Namun dia pasti akan kecewa. Tidak peduli bagaimana kita menyelidikinya. Dia tidak bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Hesi ditahan selama hampir setengah bulan. Selama periode ini, Jiang Mingzu terus-menerus mengaku sakit. Tinggal di rumah Jiang. Dari pihak istana hanya mengirimkan beberapa bahan obat ke sini. Jadi tidak ada lagi yang datang untuk melihatnya. Nyonya tua khawatir akan menuduh tanpa dasar. Kehilangan cucunya di dalam perutnya. Juga memanggil beberapa dokter yang akrab dengan keluarga Jiang. Datang untuk merawat ayah. Namun, bagaimanapun juga, kesimpulan yang didapatkan sama dengan apa yang dikatakan oleh dokter ternama. Ayah tidak akan memiliki keturunan lagi dalam hidupnya. Meskipun dia kuat dan sehat, tidak ada penyakit tersembunyi di bidang lain. Kemudian, meskipun Jiang Mingzu ingin meminta bantuan Nyonya Pangeran, membantu memanggil tabib istana untuk memeriksa, ayah sama sekali tidak mau. Sebagai seorang pria, namun, dia bahkan tidak bisa memiliki anak. Ini jelas telah menghantam martabatnya. Memanggil beberapa dokter dari luar untuk merawat, itu sudah menjadi kompromi terbesar yang bisa dia lakukan. Jika seseorang yang berasal dari kediaman pangeran memanggil tabib, maka, hal bahwa dia tidak bisa memiliki anak, takutnya tidak bisa disembunyikan lagi. Setelah mengantar dokter terakhir pergi, ayah mengurung dirinya di dalam kamar, minum cukup banyak alkohol. Nyonya tua sepertinya merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia pun mengirim semua pelayan ke halaman luar. Hanya menyisakan beberapa anak yang lahir di rumah untuk menunggu di samping. Setelah berlalu setengah jam lebih. Kata pertama saat keluar dari kamar adalah, seseorang, pergi panggil Hesi untuk datang. Centang. Wajah Jiang Mingzu terlihat sangat buruk. Namun setelah melihat Hesi diseret seperti ternak, dia tetap berlutut di hadapan ayahnya. Dia menangis merayu. Ayah, ibu, dia telah melakukan kesalahan. Apapun cara Anda mendidiknya, itu tidak berlebihan. Namun putri Anda memohon kepada Anda. Demi putri dan nama baik keluarga Guokgong, berikan ibu sedikit harapan untuk hidup. Dan pamanku baru saja dipromosikan. Di masa depan, bukan tidak mungkin dia bisa diangkat sebagai bangsawan. Ayah, apakah Anda akan mengorbankan seorang anak yang belum jadi? Apakah bahkan Anda juga tega menyinggung paman? Mendengar sampai sini, saya hampir tidak bisa menahan tawa. Untungnya Hesi sudah ditutup mulutnya. Jika tidak, mendengar perkataan Jiang Mingzu ini, takutnya, tanpa ayah membuka mulut, Hesi pasti akan memarahinya lebih dulu. Bahasa klasik. Wajah Nyonya tua dan ayah langsung berubah suram. Nyonya tua berkata dengan dingin, ibumu sendiri tidak tahu diri. Meskipun ayahmu benar-benar membawanya ke pengadilan, pamanmu tahu, dia tidak akan menyalahkan keluarga Jiang. Dia hanya akan membenci dirinya sendiri karena memiliki adik perempuan yang tidak setia. Ayah terlihat sangat kecewa. Jiang Mingzu, karena pamanmu di masa depan bisa menjadi bangsawan. Lalu mengapa kamu tidak mengakui dia sebagai ayah? Katakanlah. Jadi, bahkan manajer Jiang Hesi pun dibuang ke kolam. Hesi merasa sangat marah. Melihat ekspresi ayah yang sangat marah seolah ada dendam yang dalam. Sayangnya dia terikat tangan dan kakinya. Bahkan mulutnya juga terikat dengan erat. Hingga dia dibuang ke dalam kolam. Dia bahkan tidak bisa berbicara untuk membela dirinya. Jiang Mingzu menangis dengan keras. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa menggantikan saya untuk menikah masuk ke rumah bangsawan. Suara tangisnya tampaknya tidak berbeda jauh dari sekarang. Banyak wanita di ibu kota mencintai Zheng Wulang. Jiang Mingzu adalah salah satu dari mereka. Sayangnya, Jiang Mingzu memiliki ibu yang mengasihinya. Dan juga seorang paman yang memiliki masa depan cerah. Jadi pada waktu itu, dia tidak termasuk dalam pilihan Nyonya Permaisuri. Tapi sekarang, ibu yang menyayanginya sudah tidak ada. Paman yang memiliki masa depan cerah juga akan segera melakukan kesalahan. Setelah Hesi ditangkap oleh Centang, Jiang Mingzu dan Nyonya tua sama-sama sakit. Jiang Mingzu masih muda dan kuat. Dalam beberapa hari, dia bisa kembali bergerak aktif. Setelah sembuh,
Jiang Mingzu kembali ke kediaman Nyonya Permaisuri. Sedangkan Nyonya tua sudah lanjut usia. Sekali sakit, dia tidak pernah pulih. Obat kuah diminum satu mangkuk demi satu mangkuk. Namun daging di pipinya semakin mengempis. Hanya dalam waktu setengah bulan, dia sudah sangat kurus, tinggal kulit dan tulang. Terutama setelah memasuki musim dingin. Penyakit Nyonya tua semakin parah. Hampir tidak bisa meminum bubur barat. Ayah selalu terlihat cemas sepanjang hari. Bahkan tidak bisa memperhatikan awan gelap yang dibawa Hesi. Mingyu, bisakah kamu memanggil dokter dewa ke rumah? Untuk memeriksa Nyonya tua. Saya berpura-pura terlihat kesulitan. Ayah, bukan berarti Mingyu tidak mau. Hanya saja dokter dewa sering bepergian. Terakhir kali, kebetulan dia datang ke ibu kota. Sekarang, Mingyu bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Lalu bagaimana bisa memintanya? Ayah menghela napas. Sudahlah, kau jaga Nyonya tua, ya. Aku sedikit mengatur tubuhku. Aku berbalik dan masuk ke kamar Nyonya tua. Nyonya tua terbaring di tempat tidur. Dia dibungkus dengan selimut tebal. Napasnya sangat lemah. Seolah-olah dia bisa kehabisan napas kapan saja. Aku merapikan kakinya. Nyonya tua membuka matanya. Dia bertanya dengan suara lemah. Ming Mingzu. Meskipun pada hari itu, Jiang Mingzu mengatakan hal yang membuatnya tidak senang. Namun setelah sakit sejenak, Nyonya tua masih memikirkan Jiang Mingzu di dalam hatinya. Aku mengangkat sudut bibirku. Adik ketiga telah kembali ke rumah pemerintah. Di dalam mata Nyonya tua yang agak keruh, seketika muncul kilasan kekecewaan. Dia perlahan menutup matanya. Bahkan bernapas pun terasa sulit. Nyonya tua bersemangat. Dengan susah payah membuka matanya. Melihatku dengan ekspresi bingung. Aku tersenyum dengan mata yang cerah. Namun nada suaraku sangat lembut. Sebenarnya Nyonya sangat tidak bersalah. Dia tidak berselingkuh. Anak yang ada di perutnya adalah anak ayahku. Nyonya tua membuka matanya lebar-lebar. Ingin mengatakan sesuatu, namun tidak bisa mengeluarkan suara. Hanya saja ekspresinya saat melihatku sangat menjengkelkan. Tangan di bawah selimut juga berjuang keras. Seolah ingin menangkapku. Aku mundur sedikit. Senyumku semakin lebar. Tubuh ayah memang ada masalah. Tapi ada seorang dokter ahli yang sudah menyembuhkannya. Anak yang sedang dikandung Nyonya memang adalah anak terakhir dalam hidupnya. Sayangnya ayah yang menganggap dirinya seorang cendekia. Meremehkan jenderal militer. Jadi dia tidak mengetahuinya. Bibiku menikah dengan orang Vietnam yang merantau. Dokter ahli vagabon itu sebenarnya adalah paman iparku. Mengapa para dokter itu bisa decu? Kesimpulan bahwa ayah tidak bisa memiliki keturunan lagi adalah karena obat terakhir yang diberikan oleh dokter vagabon tersebut. Ini adalah obat yang membuat seseorang tidak memiliki keturunan. Cukup dengan meminum satu mangkuk saja, maka dia tidak akan bisa melahirkan lagi. Mengenai beberapa selir ayah di halaman belakang, aku tersenyum. Lanjutkan kedua orang di depan sana. Aku menjanjikan imbalan besar. Setiap kali mereka melayani ayah, mereka selalu diam-diam meminum ramuan pelayan. Usia mereka tidak muda lagi. Dari zaman dahulu hingga sekarang, wanita yang melahirkan harus melewati pintu kematian. Daripada berjuang untuk mendapatkan anak, kekayaan sisa hidup mereka, itu adalah uang yang bisa didapatkan saat ini. Itu juga membuat mereka lebih tenang. Mengenai dua orang di belakang itu, mereka adalah orang yang berasal dari tanah pengundang. Sebelum keluar untuk melayani pelanggan, mereka sudah mengonsumsi obat sterilisasi. Tentu saja mereka tidak mungkin membuat keturunan untuk ayah. Senyumku cerah. Nyonya tua, Anda bilang jika ayah tahu, Nyonya He mencari selir yang indah untuknya. Sebenarnya berasal dari tanah pengundang. Apakah dia akan senang? Apakah ayahku senang? Aku tidak tahu. Tapi Nyonya tua jelas tidak bisa merasa senang. Dia menatapku dengan marah, mengayunkan kedua tangannya dengan keras. Entah apakah dia ingin memukulku, atau ingin melakukan sesuatu yang lain. Melihat bahwa semua usaha sia-sia, Nyonya tua membuka mulutnya lebar-lebar, ingin memanggil orang. Namun dia sudah terlanjur sakit parah. Kini sama sekali tidak bisa berteriak. Setelah berjuang lama, Nyonya tua akhirnya menyerah. Dia terengah-engah. Dengan susah payah dia berkata, kau ini, dosa karma, sangat, adalah, datang untuk menagih utang. Saya perlahan-lahan berdiri, melihatnya dari ketinggian. Dengan serius dia berkata, ya benar, saya memang datang untuk menagih utang. Di kehidupan sebelumnya, setelah saya mengetahui rahasia Zeng Wulang, terkejut dan marah, tapi masih punya akal sehat. Saya tidak bermusuhan dengan Zeng Wulang, melainkan diam-diam kembali ke rumah Jiang, menceritakan hal ini kepada ayah, ingin agar dia turun tangan. Biarkan saya bercerai dengan Zeng Wulang, sekalipun harus memotong rambut menjadi bibi. Itu lebih baik daripada menjadi istri Zeng Wulang. Namun sayangnya, hal ini sampai ke telinga Nyonya He dan Jiang Mingzu. Mereka membujuk ayah untuk mengirim saya kembali ke kediaman bangsawan. Urusan Zeng Wulang adalah kesalahan kediaman bangsawan. Selama saya tetap tinggal di kediaman bangsawan, suatu saat jika ada urusan di keluarga Jiang, tak perlu khawatir kediaman bangsawan tidak membantu. Demi masa depan mereka sendiri, ayah setuju. Namun Nyonya He dan Jiang Mingzu sebenarnya tidak benar-benar ingin saya kembali. Dia ingin saya mati. Di pesta ulang tahun Nyonya tua Zeng, Nyonya He menyuap seorang pelawak tampan, berusaha merusak reputasi saya. Ide ini datang dari Jiang Mingzu. Orang itu dicari atas perintah Nyonya He. Namun karena kesalahan yang tidak terduga, yang meminum minuman obat yang buruk itu, justru adalah Zeng Wulang. Siapa sangka, hanya pasangan suami istri semalam, aku ternyata hamil. Saat itu, pengiring pengantin di sampingku, sudah lama dibeli oleh Nyonya He. Nyonya He tidak tahu bahwa anak itu adalah milik Zeng Wulang, bahkan sengaja memprovokasi.
membuat orang-orang di istana negara bingung. Dan Zheng Wulang juga seorang yang berani berbuat tetapi tidak berani mengakuinya. Dia khawatir tentang urusan yang dilakukan saat menjadi suamiku. Akan membuat kekasihnya tidak senang. Maka dia membantu Nyonya He untuk mencemari namaku. Ibu negara mengambil keputusan. Mengirimku kembali ke rumah Jiang. Aku tahu ayahku adalah orang yang mementingkan wajah. Pasti tidak akan mendengarkan penjelasanku. Jadi aku meminta pertolongan ibu tua. Namun ibu tua justru memarahiku karena tidak tahu malu. Tidak layak menjadi bagian dari keluarga Jiang. Dia mengirim orang untuk mengurungku. Tidak mengizinkanku untuk meminta pertolongan di rumah kakek. Langsung memutus jalanku untuk hidup. Di bawah pengaruh Nyonya He yang menambah-nambah cerita. Malam itu, aku pun diperintahkan oleh ayah untuk dibuang dari keluarga. Jadi untuk hidup kembali, aku akan membiarkan Jiang Mingzu menikah dengan istana negara sesuai keinginannya. Menikah dengan Zheng Wulang yang sangat dia cintai. Mengenai Nyonya He, ketidakadilan yang aku alami di kehidupan sebelumnya. Tidak ada alasan untuk tidak membiarkannya mengalami hal yang sama. Setiap kesedihan memiliki sumbernya. Saya tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka lolos. Pembunuh saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nyonya tua telah pergi. Dia sebenarnya sudah tinggal selembar napas lagi. Di bawah doronganku, dia pun langsung mengakhiri hidupnya. Bahkan tidak sempat melihat ayah untuk yang terakhir kalinya. Nyonya tua telah meninggal. Jiang Mingzu yang merupakan cucu, tentu saja harus kembali untuk meratapi. Sejak menikah, Zheng Wulang yang bahkan belum pernah ke rumah Jiang juga datang. Bersama-sama datang. Seorang pria baik-baik tidak berbuat demikian. Mengenai kematian Nyonya tua, Jiang Mingzu tidak terlalu sedih. Bagi dia, Nyonya tua juga merupakan salah satu pembunuh ibunya. Satu-satunya yang sedih, mungkin hanya ayahku yang baik itu. Dia berasal dari keluarga miskin di masa mudanya. Setiap buku yang dia baca, setiap pelajaran yang dia ajarkan, semuanya didapatkan Nyonya tua dengan kerja keras. Ayahku adalah orang yang sangat munafik. Jadi meskipun itu hanya akting, dia akan berpura-pura seperti anak yang berbakti. Para sesepuh klan belum berkumpul. Ayah sudah pingsan karena menangis beberapa kali. Jiang Mingzu mengeluarkan beberapa tetes air mata sebagai simbol. Lalu mencari alasan untuk mencari Zheng Wulang. Di kehidupan sebelumnya, aku pernah menikah dengan Zheng Wulang. Hampir tidak perlu bertanya. Sudah dapat menebak. Jiang Mingzu biasanya di kediaman Duke. Sangat sulit untuk melihat Zheng Wulang. Kini, sulit sekali mendapatkan kesempatan untuk bersama orang yang dicintainya setiap hari. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Tetapi aku tidak menyangka Zheng Wulang akan begitu berani dan tanpa malu. Jelas-jelas dia datang ke Jiang Mansion untuk memberikan penghormatan. Namun tetap membuat Jiang Mingzu menemukan rahasia antara dia dan pelayannya. Aku berkata bagaimana setelah menikah. Kamu bahkan tidak menyentuhku sedikit pun. Ternyata karena yang kamu suka adalah laki-laki. Jiang Mingzu sangat marah. Bahkan tidak bisa mengendalikan emosi dan suaranya. Dia berteriak, dan langsung mengungkapkan Zheng Wulang. Dan rahasia yang telah lama tersembunyi di markas bangsawan. Meskipun jabatan ayah tidak tinggi, tapi sekarang Jiang Mansion telah terikat dengan istana Duke. Nyonya tua telah meninggal. Masih banyak rekan yang datang untuk berkabung. Zheng Wulang tanpa berpikir, langsung menamparkan wajah Jiang Mingzu. Dia berkata dengan marah, kau ini wanita hina. Sedang mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Jiang Mingzu tidak terima. Dia mengejek. Bagaimana? Hanya boleh Zheng Wulang melakukan hal jahat itu. Dan tidak mengizinkanku untuk berbicara. Dia dengan keras menarik tabung buku yang tersembunyi di belakang Zheng Wulang. Menariknya ke hadapan orang banyak. Aku bilang bagaimana tabung buku milik istana Duke. Bahkan lebih menarik daripada beberapa pemuda dari keluarga bangsawan. Ternyata karena dia adalah istri yang dicari oleh Zheng Wulang untuk dirinya sendiri. Jiang Mingzu kini sudah benar-benar kehilangan akal. Mengangkat tangan dan menyerang tabung buku itu. Dia sambil memukul tabung buku itu. Sambil berteriak dan mengumpat. Seorang pria yang baik seharusnya tidak bertindak demikian. Namun memilih untuk merendahkan diri. Pergi menggoda suami orang lain. Hari ini saya akan mewakili ibumu. Ayo ajari kamu pelajaran yang baik, kau wanita hina. Diam. Zheng Wulang dengan kuat mendorong Jiang Mingzu. Menggunakan tubuhnya untuk memisahkan dia dari gulungan buku. Jiang Mingzu, coba lihat dirimu sekarang. Apakah masih ada sedikit penampilan sebagai wanita terhormat dari keluarga besar? Zheng Wulang menatap dengan sinis. Melihat penampilan Jiang Mingzu. Seolah-olah melihat sesuatu yang menjijikkan. Kenapa saya tidak menyentuhmu? Tentu saja karena kamu tidak layak. Seseorang yang rela menikah dengan keluarga kami. Bahkan berani mendorong saudara perempuannya dari loteng. Wanita jahat yang menyebabkan saudaranya patah kaki. Siapa yang berani menyentuh? Wajah Jiang Mingzu seketika pucat. Dia berkata dengan ketidakpercayaan. Dia menyeringai. Jiang Mingzu, kamu tidak berpikir bahwa orang-orang di kediaman Duke tidak akan tahu tentang semua yang kamu lakukan, kan? Aku hanya tersenyum. Dengan sifat Nyonya Duke, tentu saja akan mengungkapkan kebenaran. Jiang Mingzu tidak dapat menahan rangsangan ini. Dia semakin bersemangat mulai mencaci Zheng Wulang dan gulungan itu. Mungkin karena takut orang lain tidak tahu rahasia Zheng Wulang. Dia bahkan mulai bercerita dengan samar tentang hubungan antara Zheng Wulang dan gulungan itu. Apa yang sama-sama makan dan tinggal dianggap dekat. Bahkan urusan ranjang yang belum pernah ia lihat pun diceritakan dengan hidup. Membuat orang merasa seperti sedang berada di sana. Sebelum Zheng Wulang benar-benar kehilangan akal. Ayahku yang pingsan karena menangis akhirnya dipanggil oleh pengurus. Namun tidak peduli seberapa hati-hati dia berusaha untuk memperbaiki keadaan. Keesokan harinya, Jiang Mingzu membuat keributan di hadapan Nyonya tua. Dan bahwa Zheng Wulang dari kediaman Duke sebenarnya adalah seorang yang memiliki hubungan terlarang.
Akhirnya berita itu menyebar ke seluruh ibu kota. Ayah tampak seolah-olah tua 10 tahun dalam semalam. Orang-orang dari kediaman Duke mengirimkan mahar Jiang Mingzu, dan sebuah surat cerai yang ditulis tangan oleh Zheng Wulang. Jiang Mingzu mengetahuinya. Ia menangis dan berteriak ingin gantung diri. Hingga saudara laki-lakinya yang tepat dan Dalu datang. Barulah mereka berhasil membujuknya turun. Mungkin dia sudah naik jabatan. Dan berbicara dengan Dalu juga jauh lebih tegas daripada sebelumnya. Dia langsung menyuruh ayahnya pergi. Dia ingin berbicara pribadi dengan Jiang Mingzu. Melihat wajah ayahnya yang muram, aku tersenyum tanpa suara, memanggil pelayan, dan berbicara beberapa kata. Dalam kehidupan sebelumnya, apa yang berani membuatku menyerahkan hubungan dengan keluarga Gongguo, juga ingin menempatkanku dalam bahaya. Sebenarnya ada alasannya, karena saat itu, dan Dalu sudah menjadi pengawal. Wakil menteri secara diam-diam juga berpihak pada pangeran ketiga. Begitu pangeran ketiga mencapai posisi kekuasaan, status keluarga He juga akan meningkat seiring dengan faktor pendukung. Tapi seumur hidup ini, saya tidak akan lagi memberi He Dalaang kesempatan untuk mendekati pangeran ketiga. He Dalaang dan Jiang Mingzu telah berdiskusi rahasia selama hampir setengah jam. Ketika Jiang Mingzu muncul lagi di depan ayah, emosinya sudah sepenuhnya tenang. Dia mengakui kesalahan kepada ayahnya dengan lembut. Dia juga menyebut tentang Nyonya Tua. Sebelum dia berbicara, saya sudah lebih dulu berkata, "Ayah, Nyonya Tua sudah baik kepada Mingyu sejak kecil. Jadi Mingyu ingin meminta izin untuk kembali ke kampung halaman Heking, untuk menjaga masa berkabung bagi Nyonya Tua." Begitu suara saya berhenti, wajah Jiang Mingzu langsung berubah. Karena He Dalaang baru saja mengajarinya. Pertama-tama mengakui kesalahan kepada ayah, kemudian mengusulkan untuk kembali ke kampung halaman Heking, untuk menjaga masa berkabung bagi Nyonya Tua. Tapi bagaimana bisa saya memberinya kesempatan itu? Dia harus tetap tinggal di kota. Jika tidak, kemana Zheng Wulang akan pergi untuk melampiaskan kemarahan? Setelah Nyonya Tua dimakamkan, saya mulai mengemas barang, siap untuk kembali ke kampung halaman Heking. Harta pemberian pengantin ibu saya, barang-barang besar sudah saya jual diam-diam. Barang-barang kecil saya masukkan ke dalam koper yang akan dibawa pergi. Ayah secara pribadi mengantarkanku keluar kota. Namun dia tidak tahu bahwa aku hanya berkeliling di luar, lalu menyamar lagi. Diam-diam kembali, aku pergi menemui bawahan kakek di ibu kota. Tak lama setelah itu, He Dalaang menghabiskan waktu dengan minum arak, tanpa sengaja menggoda selir pangeran ketiga, dan menyinggung pangeran ketiga. Apalagi ayah selir itu pernah menyelamatkan nyawa pangeran ketiga. Pangeran ketiga untuk membalas dendam untuk selirnya, memerintahkan orang untuk menyelidiki He Dalaang. Perkara korupsi dan suap He Dalaang segera ditemukan oleh orang-orang pangeran ketiga. Pangeran ketiga tidak langsung turun tangan, namun menyerahkan bukti kepada kaisar. He Dalaang dijatuhi hukuman mati setelah panen. Jiang Mingzu setelah mendengar berita ini, kembali menangis tersedu-sedu. Keluarga Jiang benar-benar kehilangan sandaran. Puri keluarga bangsawan yang selalu menutup pintu untuk tamu, hanya sekedar menggerakkan lidah, hingga membuat ayahku kehilangan jabatannya. Dan mendengar bahwa Zheng Wulang tidak berpisah dengan paman itu, melainkan mereka hidup seperti suami istri. Setelah pergi ke rumah cabang keluarga bangsawan, Jiang Mingzu benar-benar marah. Dia tidak mengindahkan larangan ayahnya, lalu mengambil seekor kuda, langsung menuju rumah cabang keluarga bangsawan. Zheng Wulang meskipun seorang pria, namun jika seorang wanita mulai gila, kemarahan seringkali lebih besar dibanding pria. Apalagi, Jiang Mingzu sudah bertekad untuk mengajak Zheng Wulang menemani kematiannya. Jiang Mingzu juga seorang yang tangguh. Zheng Wulang tidak hanya kehilangan penampilan, bahkan bagian terpentingnya pun ia kehilangan karena Jiang Mingzu. Setelah melakukan semua ini, Jiang Mingzu tampak seperti orang yang gila, tertawa dengan sangat lega. Orang-orang dari rumah negara mengantarkan Jiang Mingzu ke kantor pemerintah. Dia pasti harus membayar atas tindakan yang dilakukannya. Setelah ayah mengetahui, ia marah hingga mempengaruhi jiwanya. Dia bahkan mengeluarkan darah. Di bawah serangkaian pukulan. Kemudian ayah jatuh sakit. Pelayan-pelayan di rumah Jiang sudah diusir. Hanya tersisa beberapa ibu tiri. Namun tak ada yang memanggil dokter untuknya. Nyonya kedua, segala yang kamu perintahkan, saya sudah menyelesaikannya. Yang berbicara adalah seorang ibu tiri yang kemudian dicari oleh Nyonya Tua untuk ayah. Bermarga Sa, awalnya adalah seorang pelacur. Saya menyerahkan uang kertas yang sudah disiapkan kepada Nyonya Sa. Mengisyaratkan, kata-kata apa yang bisa diucapkan, kata-kata apa yang tidak boleh diucapkan. Pasti Nyonya Sa sudah mengerti. Nyonya Sa dengan senang hati menerima uang kertas itu. Itu sudah tentu. Dalam pekerjaan kami, mulut ini sangat terjaga. Tangan saya sedikit berkeringat. Saya mengambil kantong uang lagi dan meletakkannya di atas meja. Setelah kembali, panggilkan dia seorang dokter. Tidak perlu menyembuhkannya. Cukup biarkan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur seumur hidupnya. Asalkan dia tidak mati. Awalnya saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisinya. Tapi saya sudah menderita begitu banyak di kehidupan sebelumnya. Biarkan dia mati begitu saja. Adik perempuan juga terlalu memberikannya kemudahan. Saya ingin membuatnya hidup dengan baik. Setiap hari ke depannya, akan hidup dalam penderitaan. Nyonya Sa berkedip, lalu bertanya, Nyonya kedua, tentang anak Nyonya itu, harus disampaikan kepadanya. Saya menatap Nyonya Sa dengan dingin. Tentu saja harus dia ketahui. Kini Jiang Mingzu terjebak di penjara. Sementara saya, putri yang baik ini, sedang menjaga masa berkabung untuk Nyonya Tua yang terhormat. Jika ayah mengetahui bahwa saya seharusnya memiliki kesempatan untuk memiliki seorang putra, pasti dia akan sangat senang, bukan? Setelah mengantar pergi ibu tiri saya sudah menyelesaikannya. Ibu tiri adalah orang yang dibantu oleh kakek saya untuk mencarinya. Sepertinya meskipun saya tidak berada di ibu kota,
Dia juga tidak berani bertindak sembarangan. Saya tentu saja tidak akan kembali untuk menjalin hubungan pernikahan. Apalagi tidak mungkin untuk menjaga masa berkabung untuk nenek. Di kehidupan sebelumnya, saya terjebak di dalam rumah belakang. Hingga mati saya tidak pernah mendapatkan ketenangan. Sekarang karena saya sudah memiliki kesempatan, saya ingin keluar dan melihat sedikit. Melihat gunung, sungai, dan danau yang dijaga oleh kakek saya untuk sang raja. Dan berbagai fenomena di dunia ini. Pada hari saya meninggalkan ibu kota, cuaca cerah dan segar. Saya berdiri di atas galangan kapal di pelabuhan. Sekali lagi saya melirik kota empat sudut yang telah menjebak saya selama 2 kehidupan. Hanya melihat sedikit dingin saat membungkuk di sisi kapal. Di dalam hati saya tidak merasa sedikit pun keterikatan. Yang tersisa hanyalah perasaan lega. Mantan bawahan kakek saya telah mengatur semuanya dengan baik untuk saya. Kapal berlayar menuju Jiangnan. Maka datanglah sebuah kapal kayu hitam untuk menjemput. Penumpang kapal adalah seorang wanita cantik dengan mata yang tajam. Begitu melihat saya, dia pun membungkukkan badan untuk memberi salam. Nona Jiang, nenek tua sedang menunggu Anda di rumah pemisahan di Suzhou. Saya dengan tangan berkeringat memegang tangannya saat berganti kapal. Kakek adalah jenderal pendiri negara, menghabiskan hidup dalam berperang. Di akhir hayatnya, ia tidak ingin terlibat dalam konflik istana. Meminta untuk kembali ke pertanian, menyendiri di Suzhou. Di kehidupan sebelumnya, saya terjebak di dalam rumah. Sampai mati, saya belum pernah bertemu dengan kakek yang mencintai saya. Sekarang jika dipikirkan, justru saya yang telah mengecewakan harapannya. Kapal berlayar selama 3 hari. Di luar pekarangan ditanami hutan plum yang luas. Meskipun bukan musim berbunga, namun rantingnya tampak bersih dan tegak, sangat mencerminkan karakter kakek saya. Seorang pria yang tampak tua dengan rambut putih. Namun, seorang kakek yang tampak bersemangat berdiri di pintu halaman. Melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia memanggil, "Mingyu, anakku yang baik." Itu adalah pertama kalinya aku bertemu kakek dari pihak ibu. Namun, aku merasa dekat tanpa alasan. Hidungku terasa perih. Aku berlutut untuk memberi hormat. Cucu perempuan, telah bertemu dengan kakek. Kakek membantuku berdiri. Ia menepuk tangan belakangku dan menghela napas. Aku telah menyusahkanmu. Semua masalah yang mengganggu di Beijing. Aku sudah mendengar semuanya. Jangan takut. Di sini, di tempat kakek, tidak ada yang berani merendahkanmu lagi. Di hari-hari mendatang. Kemudian saya menetap di Suzhou. Kakek tahu bahwa aku telah belajar bela diri. Ia kemudian mengundang seorang guru seni bela diri untuk mengajarkanku berkuda dan memanah. Ia juga mengajarkanku membaca buku akuntansi, memahami taktik militer, bahkan membawaku ke rumah teh di Jiangnan, dan tempat minum, mengelola bisnis. Ajari aku cara mengenali seseorang yang telah berubah pikiran, serta bagaimana mengelola bisnis. Barulah aku menyadari, kakek tampak seperti pensiun. Padahal, ia memiliki banyak bisnis di Jiangnan. Rumah teh, perdagangan, toko sutra, semua terlibat, dan para mantan bawahannya yang pernah mengikutinya, juga menyebar di seluruh Jiangnan. Semua adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Dalam kehidupan sebelumnya, aku hanya tahu tentang senjata. Namun, aku tidak pernah berpikir, bahwa seorang wanita juga bisa memiliki dunia seperti ini. Tidak perlu terjebak di dalam rumah belakang. Tidak perlu bergantung pada pria, juga bisa mengandalkan kemampuan sendiri. Hidup berkembang pesat dan sukses. Di waktu luang, saya pun membawa pelayan wanita berperahu di Danau Tai, atau pergi berburu di pegunungan. Hari-hari dilalui dengan santai dan bebas. Orang-orang dan hal-hal di ibu kota, seolah-olah menjadi mimpi buruk dari kehidupan sebelumnya. Tidak ada keterikatan sedikit pun lagi. Hanya saja saya belum pernah membayangkannya. Kabar dari ibu kota, masih terhalang oleh ribuan mil kabut. Sampai ke Suzhou. Pada hari itu saya sedang memeriksa akun Chow Yun di kantor keuangan. Pengawal pribadi kakek saya masuk dengan cepat, menyerahkan sebuah surat rahasia. "Nona, kabar datang dari ibu kota. Membuat tuan jatuh sakit parah. Jiang Mingzu dijatuhi hukuman mati dengan cara perlahan. Keluarga bangsawan juga terjatuh." Saya memegang surat rahasia itu, hanya merasakan dingin yang ringan. Namun di dalam hati tidak ada sedikit pun gelombang. Surat rahasia itu ditulis dengan jelas. Setelah Jiang Mingzu melukai Zheng Wulang, keluarga bangsawan marah besar, menggunakan semua kekuatan, menetapkan Jiang Mingzu dengan hukuman mati perlahan. Sedangkan Zheng Wulang karena terluka parah, karakter dan sifatnya berubah drastis. Bahkan berseberangan dengan anak buku itu. Secara tidak sengaja membunuh orang. Mengguncang seluruh kota. Keluarga bangsawan memang sudah kehilangan dukungan karena perbuatan Zheng Wulang. Dan kebetulan saat itu adanya perombakan di istana. Terjerat oleh musuh politik. Bagaimana mungkin Panglima Negara juga terlibat dalam kepentingan pribadi? Dalam kemarahan Kaisar, menghapus gelar Panglima Negara. Menggeledah kediaman. Kediaman Panglima Negara yang besar. Dalam sekejap, pohon tumbang dan monyet-monyet terbang pergi. Sedangkan ayahku, Tuan Jiang, sejak Jiang Mingzu dipenjara, dan setelah dalang dihukum mati, sakit dan tidak bangun lagi, berbaring di dalam rumah Jiang yang kosong, tanpa perawatan, membunuh ibu tiri sesuai perintahku, hanya memanggil dokter untuk mempertahankan hidupnya, setiap hari memberinya bubur, namun tidak pernah memberinya perawatan yang baik. Kini dia, sudah kehilangan penampilan terhormatnya yang dulu, menggambarkan kebuntuan, setengah tubuhnya lumpuh, bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, hanya bisa terbaring di ranjang sakit, hari demi hari menderita karena sakit. Pengawal melihat aku terdiam. Dengan suara pelan berkata, "Apakah ingin kembali ke ibu kota, Nona?" Aku meletakkan surat rahasia di atas api lilin. Melihatnya terbakar menjadi abu. Dengan tenang aku berkata, "Tidak perlu.
Ibu kota itu. Kediaman Jiang itu. Dengan aku, Jiang Mingyu. Sudah tidak ada hubungan sedikit pun. Pengawal itu merespons dan mundur. Di ruangan hanya tersisa aku seorang. Angin dari luar masuk. Menggerakkan buku rekening di atas meja. Aku mengangkat tangan dan mengusap dahi. Dalam hatiku jelas. Dendam dari kehidupan sebelumnya. Aku telah membalasnya. Dia si Cheng Tang. Nyonya tua meninggal dalam keadaan marah. Jiang Mingzu mengalami nasib yang menyedihkan. Ayah lebih baik mati daripada hidup. Seluruh rumah duke dipenuhi tawanan. Semua orang yang telah berbuat salah padaku mendapat balasan yang setimpal. Dan aku tidak perlu lagi menghabiskan setetes pun pikiran untuk mereka. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan? Harus melihat ke depan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dan sudah 3 tahun. Selama 3 tahun ini, saya belajar dari kakek tentang cara menjalankan bisnis. Mengelola industri di Jiangnan dengan teratur. Jalur transportasi diperluas ke pesisir. Bisnis kain sutra bahkan mencapai luar negeri. Saya juga bukan lagi gadis kedua Jiang yang terperangkap di dalam rumah. Diriku yang sekarang, mengenakan pakaian yang kuat, berkendara dengan mahir, mampu menunggang kuda di antara pegunungan dan air di Jiangnan, juga bisa duduk dengan tenang di dalam toko, mengobrol dengan berbagai pedagang, tidak mengalah sedikit pun. Orang-orang di sekitar Jiangnan, semua tahu ada seorang gadis Jiang di Suzhou, cantik bagaikan bunga, taktik yang cerdik, bahkan banyak ketua keluarga besar. Semuanya harus menghormati saya sedikit. Pada hari itu, saya sedang berdiskusi dengan kakek tentang memperluas bisnis teh di rumah. Para pengawal datang melapor, mengatakan bahwa ada seorang utusan kerajaan yang datang dari ibu kota, yang secara khusus ingin bertemu saya. Saya mengangkat alis. Dalam hati penuh keraguan, saya sudah lama memutuskan hubungan dengan ibu kota. Bagaimana mungkin ada utusan kerajaan yang datang? Kakek saya, Chen Yidao, kini di dalam istana. Kaisar baru telah naik tahta, mengangkat kembali para pejabat muda. Sepertinya ini adalah karena bakat cucunya. Saya hanya tersenyum. Kakek, saya tidak berminat dengan urusan istana. Pergi lihat saja dan Anda akan tahu. Jika Anda tidak ingin, kakekmu melindungimu. Kakekmu melindungimu. Mengikuti penjaga menuju ruang depan. Di ruang depan berdiri seorang pemuda mengenakan pakaian resmi hitam. Postur tubuhnya tegak. Wajahnya tampan seperti permata. Ketika melihat saya, dia memberi hormat. Suaranya jelas dan lantang. Nona Jiang. Saya Shen Yan. Pandanganku jatuh pada pakaian resminya. Pakaian resmi hitam. Hanya pejabat dengan pangkat 5 ke atas yang dapat memakainya. Di usia semuda ini, dia sudah menduduki posisi tinggi. Tentu dia seseorang yang berbakat. Lord Shen telah datang dari jauh. Tidak tahu apa yang ingin disampaikan. Shen Yan mengangkat matanya. Pandangannya tertuju pada saya. Tidak ada sedikit pun kesan ringan. Hanya ada sedikit rasa kagum. Nona Jiang tidak perlu berlebihan dalam sopan santun. Yang mulia mendengar bahwa Nona sedang mengelola bisnis di Jiangnan. Langkahnya luar biasa. Dan kakek adalah pahlawan pendiri negara. Diutus untuk datang ke sini. Silakan Nona datang ke ibu kota. Untuk memimpin pengadaan sutra di istana. Mengawasi beberapa urusan di bagian pengangkutan. Saya terkejut. Ternyata kaisar baru memiliki keberanian seperti ini. Berani membiarkan seorang wanita masuk ke istana untuk menjabat sebagai pejabat. Dan mengelola urusan yang begitu penting. Shen Yan sepertinya merasakan kebingunganku. Dia tertawa dan berkata, Nona tidak perlu terkejut. Yang mulia pernah mengatakan, mereka yang berbakat, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua bisa dipergunakan kembali. Hanya saja, ini sepenuhnya tergantung pada keinginan Nona. Jika gadis itu tidak mau, saya akan segera kembali ke ibu kota untuk menjalankan perintah. Tidak akan memaksa sama sekali. Saya merenung sejenak. Pikiran saya berkecamuk. Di kehidupan sebelumnya, saya terjebak di dalam rumah belakang. Pengalaman saya hanya sebatas dunia kecil. Sekarang saya menguasai industri di Jiangnan. Jika bisa masuk ke istana untuk menjabat sebagai pejabat, saya bisa menjangkau dunia yang lebih luas. Tidak hanya bisa menunjukkan kemampuan saya, tetapi juga bisa melindungi kakek saya dan para bawahannya yang setia dari terlibat dalam perselisihan istana. Apalagi saya sebenarnya ingin kembali dan melihat ibu kota yang telah menahan saya selama 2 kehidupan. Saat ini di mata saya, apakah masih sama menyesakan? Tuan Shen, saya mengangkat pandangan. Tatapan saya tegas. Saya setuju. Di mata Shen yang terdapat kilauan kebahagiaan. Nona sangat bersemangat. Jika yang mulia tahu, pasti akan sangat senang. Beberapa hari kemudian, saya telah mengatur industri di Jiangnan. Saya percayakan segala sesuatunya kepada bawahannya yang dapat dipercaya milik kakek saya. Maka saya pergi kembali ke ibu kota bersama Shen Yan. Melangkah kembali ke gerbang ibu kota. Sekarang adalah akhir musim semi. Di jalanan, banyak kendaraan berlalu lalang. Suara kerumunan sangat ramai. Sangat berbeda dengan suasana sepi 3 tahun lalu. Hanya saja pemandangan yang megah ini masuk ke dalam pandanganku. Namun tidak lagi menggugah perasaanku. Aku bukan lagi gadis kedua dari keluarga Jiang yang bergantung pada orang lain. Sekarang aku adalah seorang pejabat tinggi yang diutus ke ibu kota. Di belakangku ada kekuatan kakek dari ibu. Dia memiliki beberapa industri di Jiangnan. Aku punya cukup keberanian. Berdiri di antara langit dan bumi ibu kota ini. Pada hari aku masuk istana untuk bertemu sang raja, aku mengenakan pakaian resmi. Dengan tenang, aku berlutut di aula emas. Dengan suara lembut yang terdengar, Jiang Mingyu, aku mendengar bahwa kamu sangat berbakat. Hari ini, aku akan mengangkatmu sebagai pejabat tinggi, mengurus berbagai urusan pengadaan di istana. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Hamba akan mematuhi perintah. Saat aku berdiri,
Aku menatap dengan lembut ke arah wajahnya. Baru berusia 20-an. Namun, di wajahnya ada ketenangan dan kebijaksanaan seorang raja. Sepertinya dia adalah pemimpin yang bijak. Setelah keluar dari istana, Shen Yan berkata sambil tersenyum. Nona Jiang, kini kamu sudah menjadi pejabat kerajaan. Kedepannya di kota ibu kota, tidak ada lagi yang berani meremehkanmu. Aku menjawab dengan santai. Aku tidak pernah peduli bagaimana orang lain memandangku. Hanya perlu fokus pada urusan saya sendiri. Hari-hari ke depan. Kemudian saya menetap di ibu kota. Kaisar memberikan saya sebuah rumah. Tidak jauh dari istana. Dihias dengan sederhana dan anggun. Justru sesuai dengan keinginan saya. Setelah saya mengambil alih urusan pengadaan dan Cao Yunxi di istana, hal pertama yang saya lakukan adalah mengatur kembali disiplin. Pengadaan di istana selalu penuh dengan korupsi yang serius. Cao Yunxi bahkan lebih kacau. Saya bertindak tegas dan cepat, menemukan beberapa pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Diproses sesuai hukum, tanpa ampun. Dalam waktu hanya beberapa bulan, pengeluaran pengadaan di istana berkurang sebesar 30%. Jalan Cao Yunxi juga menjadi lancar. Bahkan Kaisar beberapa kali memuji saya di hadapan banyak orang. Tentu saja banyak pejabat di istana yang tidak terima. Mereka merasa seorang wanita menjadi pejabat di istana tidak sesuai dengan norma. Beberapa kali mereka melayangkan pemakzulan terhadap saya. Namun setiap kali, Kaisar selalu menolak. Bahkan secara terbuka, kemampuan Jiang Sangong jauh lebih baik daripada kalian yang hanya bisa mengobrol di belakang. Seiring berjalannya waktu, para pejabat itu pun tidak berani lagi menggoda saya dengan gampang. Termasuk juga para keluarga besar. Mereka pun bersikap sopan kepada saya. Pada hari itu, saya selesai menangani urusan Cao Yunxi. Dalam perjalanan kembali ke rumah, saya secara tidak sengaja bertemu dengan ayah saya. Dia didorong oleh ibu tiri, duduk di kursi roda, mengenakan pakaian berwarna biru dan hijau. Rambutnya sudah berwarna abu-abu. Wajahnya dipenuhi keriput, memiliki kekayaan dari Jiangnan. Di matanya tiba-tiba melintas rasa ketakutan, juga dengan sedikit permohonan. Membuka mulutnya, namun tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Hanya bisa mendengus. Ibu tiri melihatku, segera berlutut dan memberikan penghormatan. Sudah bertemu dengan Yang Mulia Jiang. Aku melihat pria di depanku yang tampak seperti anjing yang menangis. Hatiku sama sekali tidak tergerak. Bahkan tidak ada niat untuk berhenti sejenak. Hanya dengan datar berkata pada ibu tiri, jaga Yang Mulia Jiang dengan baik. Dari belakang terdengar suara tangisan ayah. Suara tangisan itu rendah hati dan menyedihkan. Namun tidak lagi dapat mengundang sedikit pun simpati dariku. Di kehidupan sebelumnya, dia mengabaikanku demi masa depannya. Meninggalkanku tanpa peduli. Membiarkan apapun dan Jiang Mingzu menghinaku. Akhirnya bahkan memerintahkan untuk menghabisiku. Nasib yang sekarang. Semuanya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Aku mempertahankan hidupnya. Membiarkannya hidup adalah hukuman terbesarnya. Hidup berjalan dengan teratur. Posisi saya di istana juga semakin stabil. Kaisar semakin mempercayai saya. Bahkan mempercayakan banyak hal penting kepada saya. Shen Yan juga sering bekerja sama denganku. Ia adalah orang yang jujur. Sangat berbakat. Kami saling menghargai satu sama lain. Keduanya menjadi rekan kerja yang baik. Seseorang pernah memberi saran kepada Kaisar. Ingin menjodohkanku dengan Shen Yan. Kaisar juga pernah menanyakan pendapatku. Namun aku dengan sopan menolaknya. Yang mulia, aku dalam hidup ini hanya ingin fokus bekerja, tanpa niat untuk menikah. Kaisar melihat bahwa hatiku sudah mantap, maka dia tidak lagi memaksaku. Hanya menghela napas. Jiang Mingyu, kau benar-benar wanita yang istimewa. Hatinya tenang tanpa sedikit pun gelombang. Tidak mengatakan banyak. Di kehidupan sebelumnya, aku mengorbankan hidupku untuk sebuah pernikahan yang salah. Kehilangan nyawaku. Di kehidupan ini, aku sudah lama memahami tentang cinta. Kehidupan seorang wanita. Tidak hanya ada satu jalan untuk menikah. Aku bisa memiliki karirku sendiri, memiliki dunianya sendiri, tidak perlu bergantung pada pria manapun, juga bisa hidup dengan cemerlang. Di waktu luang, aku akan pergi ke Jiangnan, mengunjungi kakek dari pihak ibu, melihat industri yang aku kelola sendiri, atau menunggang kuda, berkelana di antara gunung, sungai, dan danau, melihat berbagai aspek kehidupan. Pada hari itu, aku berperahu di Danau Taihu. Shen Yan datang mencarinya, duduk di hadapanku, menuangkan segelas minuman. Nona Jiang, kini kau adalah sosok yang terkenal di seluruh dinasti Qing. Industri di Jiangnan tersebar luas. Apalagi yang kau harapkan dalam hidup ini? Aku mengangkat gelas, meminum seteguk, menatap kilauan di permukaan danau, berkata sambil tersenyum, tanpa harapan, hanya berharap di kehidupan ini, sesuai dengan keinginan hati, hidup dengan bebas, melindungi orang-orang yang ingin saya lindungi, menjaga dunia yang ingin saya lindungi. Sudah cukup. Shen Yan menatapku, dengan penuh kekaguman di matanya. Perasaan Nona Jiang justru lebih terbuka daripada banyak pria. Aku tersenyum tanpa berkata, pengalaman dua generasi membuatku mengerti. Takdir seorang wanita tidak seharusnya dikendalikan oleh orang lain. Hanya diri sendiri yang dapat menentukan hidupnya sendiri. Jiang Mingyu yang dulu terjebak di dalam rumah, tidak bisa mengendalikan tubuh sendiri, akhirnya berakhir di tempat yang kotor. Jiang Mingyu yang sekarang memegang gagang pedang, hati memiliki dunianya sendiri, hidup dengan bebas dan tenang. Tidak ada yang bisa menjatuhkanku. Kota empat penjuru di ibu kota, tidak ada lagi yang bisa menjebakku. Kosmetik di dalam rumah, tidak ada kekayaan yang bisa menahanku. Hidupku, Jiang Mingyu, telah terlepas dari semua belenggu. Seperti angin di Jiangnan,
Seperti air danau Taihu, melayang bebas, tanpa ikatan. Selama sisa hidupku, pemandangan pegunungan dan sungai yang jauh, semua memiliki keberuntungan. Aku pun akan bergantung pada kemampuanku sendiri. Di dunia ini, menemukan jalanku sendiri, jalan yang penuh dengan bunga yang indah.